Jose Mario dos Santos Mourinho Felix atau yang lebih dikenal publik dengan nama Jose Mourinho. Dan menasbihkan dirinya sebagai The Special One adalah salah satu pelatih terbaik dunia selama 2 dekade terakhir. Lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1963 di Setúbal, Portugal. Pada awalnya dia hanyalah seorang penerjemah dari Sir Bobby Robson yang merupakan pelatih klub Sporting Lisbon. Tapi Bobby Robson jeli dan dengan segera menangkap potensi sang pria Portugal tersebut. Penerjemahnya ini kerap memberi masukan, menganalisis peta kekuatan lawan dan hal-hal teknis lainnya. Maka, tanpa keraguan sedikit pun, Bobby Robson mengangkat Mourinho muda menjadi asisten pelatihnya. Sebetulnya, Mourinho pernah menapaki karier sebagai pemain sepak bola. Namun, kariernya tidak pernah benar-benar cemerlang. Dirinya bahkan tak bisa menembus level profesional. Hanya mampu bermain di level semi-profesional. Sadar bahwa kariernya tak bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia pun memutuskan pensiun di usia muda, sekitar 23 atau 24 tahun. Dan mendaftar kuliah demi memperdalam ilmu olahraganya, khususnya sepak bola, pada jurusan Sports Science atau ilmu pendidikan jasmani dan kepelatihan. Bobby Robson yang terkesan oleh kemampuan Mourinho selalu membawa pria Portugal tersebut kemanapun dia melatih, termasuk Porto dan Barcelona. Bahkan setelah Bobby Robson digeser menjadi direktur teknik dan digantikan Van Gaal, Mourinho tetap di Barcelona dan juga diperlukan dengan tugas dan peran yang sama. Dari sanalah kemampuan melatihnya semakin matang. Tak kurang dari 6 tahun dirinya bersama 2 pelatih hebat tersebut yang sudah barang tentu menyerap banyak ilmu kepelatihan dari kedua. Bersama Robson, Mourinho berhasil mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, baik saat di Porto maupun Barcelona. Hal itu semakin menegaskan peran dan kejeniusan seorang Mourinho. Pada tahun 2000, Mourinho sempat dipercaya melatih Benfica. Namun, konflik internal klub membuatnya mundur dalam durasi kepelatihan yang singkat, sekitar 3 bulan dan memimpin 11 laga. Di musim berikutnya, sebuah klub kecil dengan budget terbatas bernama União de Leiria sedang mencari pelatih muda, berbakat, cerdas, dan yang tak kalah penting kontraknya murah untuk menstabilkan klub di liga, mengembangkan pemain muda, serta menerapkan sistem taktik modern. Atas beberapa rekomendasi, dipilihlah Mourinho. Di sana, dia menunjukkan kualitasnya dengan membuat tim kelas kedua menjadi kompetitif dan layak diperhitungkan. Bahkan pada pertengahan musim sempat menembus 4 besar di atas Porto dan Benfica. Pencapaian Mourinho di União de Leiria yang melebihi ekspektasi telah menarik minat Porto yang saat itu tengah terpuruk untuk merekrutnya. Maka, di musim berikutnya, tepatnya pada paruh musim 2002, dia pun pindah ke Porto. Sebetulnya Mourinho hanya diberi target untuk menyelamatkan klub supaya tetap berkompetisi di kasta teratas karena memang itulah yang paling realistis. Namun, rupanya prestasinya melebihi apa yang ditargetkan. Pada klasemen akhir, dirinya berhasil membawa Porto finish di peringkat ketiga sehingga membawa klub tersebut berkompetisi di Piala UEFA dan di musim yang baru, yakni 2002-2003. Jose Mourinho benar-benar menggila bersama Porto. Pada tahun tersebut, dirinya berhasil mempersembahkan treble di antaranya. Trofi Primeira Liga Portugal, unggul 11 poin dari Benfica. Taça de Portugal atau Piala Portugal, serta Piala UEFA setelah mengalahkan Celtic di final. Musim 2003-2004, Mourinho semakin mengukuhkan kualitasnya dan membuktikan bahwa prestasi yang diraihnya bukan sebuah kebetulan. Lagi-lagi, dia mampu mempersembahkan treble kepada Porto. Tapi kali ini lebih prestisius karena salah satu trofi di antaranya adalah yang paling bergengsi di daratan Eropa, yaitu si kuping besar. Benar, trofi Liga Champions. Sementara itu, di saat yang sama, di tanah Inggris sana, sebuah klub asal London tengah membangun kekuatan baru di bawah kepemilikan taipan minyak asal Rusia bernama Roman Abramovich. Tuan berangkas berjalan ini telah mengubah Chelsea menjadi klub kaya raya. Sebelum era Manchester City di bawah Sheikh Mansour dan PSG dengan Chairman Nasser Al-Khelaifi. Kecuali kondisi keuangannya yang morat-marit, sebetulnya performa Chelsea sedang stabil dan baik-baik saja di bawah pelatih Claudio Ranieri. Namun, sang bos Rusia tersebut menilai kakek dari Italia ini kurang kompeten untuk sebuah proyek besar. Maka, Mourinho yang sedang menjadi pembicaraan seluruh dunia lantaran berhasil membawa Porto juara Liga Champions didatangkan ke London untuk menukangi Chelsea. Terbukti, di musim pertamanya bersama Chelsea, The Special One mampu membuat Abramovich tersenyum lebar setelah berhasil memberikan trofi Liga Inggris pasca puasa gelar Premier League selama setengah abad. Lalu, di 2 musim berikutnya dirinya membawa Chelsea juara double domestik
konflik, yaitu Liga Inggris dan Piala FA. Bahkan kalau bukan karena konflik internal dengan staf dan para pemain, bukan tak mungkin gelar yang dipersembahkannya akan lebih banyak dan lebih bergengsi semisal Liga Champions. Konflik tersebut membuatnya hengkang dari Chelsea pada bulan September tahun 2007. Setelah beberapa bulan beristirahat dari dunia kepelatihan, Massimo Moratti yang berambisi untuk memenangkan trofi Liga Champions segera mempekerjakannya pada bulan Juni tahun 2008. Sang presiden klub Inter Milan sudah sangat gregetan dengan kinerja Roberto Mancini yang hanya menjadikan Inter jago domestik. 4 musim melatih hanya mampu juara di kancah Italia, tak pernah mengalami peningkatan. Jose Mourinho tidak langsung membawa Inter juara Liga Champions di tahun pertama, tapi apa yang ditargetkan kepadanya betul-betul terwujud di tahun kedua. Setelah mengalahkan Bayern Munich di partai puncak berkat sepasang gol Diego Milito. Yang unik, pada partai final ini Mourinho menghadapi salah seorang gurunya saat di Barcelona, Louis van Gaal, setelah membawa Inter juara Liga Champions yang sempurna sekaligus treble pertama Inter Milan. Jose Mourinho mencari tantangan baru di Liga Spanyol dengan menerima pinangan Real Madrid yang saat itu tengah kesulitan menghentikan dominasi Barcelona. Kali ini ia tak langsung memberi gelar kepada Real Madrid di tahun pertamanya. Gelar itu baru ia hadirkan pada tahun kedua, yaitu trofi Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol. Di musim ketiganya, Mourinho sama sekali tak memberikan gelar. Tak ada Copa del Rey, tak ada trofi Liga Spanyol, apalagi Liga Champions. Dan bagi klub sebesar Real Madrid, mengakhiri musim tanpa gelar tak ubahnya sebuah aib. Setelah menyelesaikan kontraknya selama 3 tahun, Mourinho meninggalkan Real Madrid. Dirinya kembali beristirahat dan menepikan diri dari pekerjaan sebagai pelatih klub sepak bola, lantas menikmati kehidupan di kampung halamannya. Dalam periode yang sama, Chelsea baru saja memenangkan trofi Liga Champions dan Piala FA bersama Di Matteo. Namun, pada tabel klasemen Liga Inggris, mereka tercecer di peringkat ke-6. Musim yang baru, Di Matteo masih memimpin Chelsea hingga 12 pertandingan. Sebenarnya Chelsea masih kompetitif berada di 4 besar. Tetapi Abramovich memandang sebaliknya. Di Matteo tidak dianggap progresif dalam memimpin Chelsea. Pada sisi berbeda, Matteo pun menginginkan kontrak jangka panjang karena merasa pantas mendapatkannya setelah membawa Chelsea juara Liga Champions. Tapi akhirnya Di Matteo dipecat dan digantikan Rafael Benitez. Pelatih asal Spanyol itu memimpin Chelsea sampai akhir musim dan berhasil mempersembahkan gelar Piala UEFA. Namun, sekalipun Rafa Ben membawa Chelsea juara Liga Eropa, hal tersebut tidak menjadikannya mendapatkan perpanjangan kontrak. Terlebih, sejak lama dirinya memang kurang disukai fans lantaran ucapan yang pernah dilontarkannya saat melatih Liverpool dahulu, menyebut bahwa fans Chelsea adalah plastik, yang artinya kurang lebih fans instan atau dadakan. Sekali lagi, The Special One dipanggil Abramovich untuk memimpin Chelsea, membenahi banyak hal yang berantakan, dan tentu saja meningkatkan prestasi klub, khususnya di pentas domestik yang sejak beberapa tahun terakhir tak lagi mampu merengkuh gelar juara. Mourinho baru memberi gelar kepada Chelsea di tahun keduanya, juara Liga Inggris plus Capital One. Musim ketiganya di Chelsea kembali tidak berjalan baik. Bahkan klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini pernah terlempar ke posisi 16, sebuah posisi paling buruk sepanjang klub ini beralih kepemilikan ke tangan Roman Abramovich. Meraih 16 poin dari 17 pertandingan awal, jelas Abramovich tidak akan senang. Maka, sudah bisa ditebak, pemecatan The Special One hanya tinggal menunggu waktu. Dan, hal itu benar-benar nyata. Desember tahun 2015, Mourinho resmi dipecat. Perjalanan Mourinho belum berhenti. Pada musim panas 2016, Manchester United yang kehilangan kedikdayaan pasca ditinggal Sir Alex Ferguson mengontraknya demi berharap tuahnya. Musim pertama terlihat sangat progresif. Meski peringkat setan merah di Liga hanya menempati posisi ke-6, Mourinho mampu memberikan 3 trofi. Di antaranya Community Shield, Piala Carling, serta UEFA Europa League. Bagi sebuah tim besar yang sedang sakit dan kehilangan bentuk, pencapaian tersebut jelas sangat berharga. Musim kedua, meski tanpa gelar, Manchester United menempati posisi kedua pada daftar klasemen Liga Inggris, dan itu memberikan asa kebangkitan bagi para fans serta jajaran tim yang sudah sangat merindukan juara Liga Inggris. Trofi juara terlihat sangat dekat. Manchester Merah hanya butuh konsistensi serta pembenahan pada beberapa bagian. Musim ketiga pun dijelang, akan tetapi asa yang ditautkan jauh dari kenyataan. Alih-alih meningkat,
performa Manchester United justru melempem. Rentetan hasil minor menyertai perjalanan. Belum lagi Jose Mourinho terlibat konflik dengan beberapa pemainnya, misalnya Paul Pogba. Media pun turut memperkeruh suasana. Di samping itu, manajemen menekan harus memenangi juara Premier League. Ditambah, banyak kalangan yang mengkritik gaya bermain setan merah di bawah Mourinho yang terlalu defensif, membosankan, tidak sesuai standar klub besar. Desember 2018, akhirnya Mourinho didepak dari kursi pelatih. Awal musim 2019-2020, setelah musim sebelumnya membawa Tottenham ke final Liga Champions, Pochettino kesulitan mendongkrak performa tim. Pada tabel klasemen, mereka tercecer di posisi ke-14, 6 kekalahan dari 12 laga yang sudah dijalani. Termasuk dari tim papan bawah, membuat Pochettino akhirnya kehilangan pekerjaan pada bulan November. Daniel Levy, chairman Tottenham Hotspur, langsung mendatangkan Mourinho ke Tottenham Hotspur Stadium. Senyumnya yang mengembang mengisyaratkan sebuah harapan besar kepada seorang special one. Tapi tak banyak yang orang sadari, bahkan mungkin sang pengusaha, bahwa kesuksesan Mourinho sedang berjalan turun, melandai, dan mulai lambat. Gaya bermainnya yang terlalu defensif sudah ketinggalan zaman, terbaca, dan dapat diantisipasi lawan. Terbukti, dirinya hanya mampu bertahan di Tottenham selama 1 tahun 5 bulan tanpa sebiji gelar pun. Bahkan tanpa pernah bisa menembus 4 besar pada tabel klasemen. Terlepas dari terlalu banyak hal yang harus dibenahi oleh tim dengan kelas semenjana seperti Tottenham. Destinasi The Special One berikutnya adalah AS Roma, klub ibu kota Italia yang sudah sangat lama puasa gelar. Terakhir mereka mendapatkannya adalah 14 musim sebelumnya. 2 pekan pasca pemecatannya, tepatnya pada awal Mei, Mourinho diumumkan sebagai pelatih AS Roma untuk musim 2021-2022. Hasilnya langsung terlihat di tahun pertama. Jose Mourinho berhasil mengentaskan dahaga gelar publik Roma dengan menjuarai UEFA Conference League 2022. Sekalipun pada klasemen Liga Domestik bertengger di posisi ke-6, namun rupanya gelar juara Conference League yang didapatnya di aren Kembeter Albania tersebut merupakan pintu gerbang penegas bahwa dirinya sedang berjalan menjadi pak tua biasa, tanpa magis, tanpa kejeniusan luar biasa seperti di kala jayanya. 2 musim berikutnya, performa AS Roma tidak menunjukkan peningkatan. Di musim kedua, mereka kembali menempati peringkat ke-6 klasemen akhir Liga Italia, gugur pada perempat final Coppa Italia, kalah di final Europa League melawan Sevilla. Namun manajemen AS Roma masih memberikan kesempatan hingga musim ketiga, berharap performa klub serigala ibu kota ini meningkat. Akan tetapi, alih-alih meningkat, tahun ketiga performa mereka justru semakin buruk. Sempat menembus 4 besar, tetapi AS Roma mengalami inkonsistensi, hingga akhirnya pada Januari 2024. Mourinho dipecat setelah Igalo Rossi menempati peringkat 9 pada tabel klasemen. Musim panas 2024, Mourinho didatangkan ke Istanbul dengan harapan akan menghentikan puasa gelar Fenerbahce serta memutus dominasi Okan Buruk bersama Galatasaray. Namun, ia sama sekali tak berkutik dengan tantangan yang diberikan. Galatasaray tak mampu dilengsarkan, dan Fenerbahce hanya mampu menjadi runner-up. Belum lagi, permainan tim dianggap terlalu hati-hati, tidak mencerminkan identitas menyerang yang diinginkan klub. Sejumlah kontroversi juga menambah tekanan, mulai dari kritik keras terhadap wasit hingga insight dan emosional dalam laga derby, membuat situasi di sekitar tim semakin panas. Puncaknya pada Agustus 2025, Fenerbahce menghadapi Benfica di playoff Liga Champions. Laga yang seharusnya menjadi pintu menuju panggung elite Eropa, bukannya lolos. Mereka justru tersingkir dengan agregat tipis 0-1. Bukan sekadar soal hasilnya, cara tim bermain dan tersingkir membuat manajemen kehilangan keyakinan. Berselang 2 hari setelah kekalahan itu, klub memutuskan berpisah dengan Mourinho, mengakhiri masa kerjanya yang bahkan belum genap 1,5 tahun. Tanpa sebiji gelar pun. Pada musim 2025-2026 ini Mourinho tengah melatih Benfica. Dan sejauh ini, tim tersebut berada di posisi ketiga klasemen Liga Portugal. Akankah musim ini dia kembali gagal meraih gelar? Jika kembali gagal, apakah benar masa kedikdayaan Mourinho telah berakhir?